Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang malaikat Israfil yang meniup terompet sangkakala, bagaimana cara meniupnya, apa yang akan terjadi, berapa tiupan terompet itu, dan cerita malaikat yang memikul arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa malaikat Israfil adalah pemilik sangkakala. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz dari dur atau mutiara putih, yang panjangnya antara langit dan 7 bumi. Allah menggantungkan Lauhul Mahfuz di arsy, yang mana tertulis di dalamnya semua apa yang ada, dalam artian semua telah dicatat dan akan terjadi sampai hari kiamat. Malaikat Israfil memiliki 4 sayap, 1 sayap berada di timur, 1 sayap berada di barat, 1 sayap menutupi dirinya, dan 1 sayap menutupi kepalanya. Wajahnya pucat karena takut kepada Allah yang Maha Luhur, kepalanya menunduk dan menjungkung ke arah arsy, sedangkan salah satu dari tiang-tiang arsy berada di pundaknya. Dia tidak mampu memikul arsy kecuali atas kekuasaan Allah, karena dia merasa kecil seperti burung pipit karena takut kepada Allah yang Maha Luhur. Tatkala Allah menetapkan sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz, maka dia membuka tutup dari wajah malaikat Israfil, lalu malaikat Israfil pun melihat apa yang telah ditetapkan Allah, baik berupa hukum ataupun perintah. Tiada malaikat yang tempatnya lebih dekat dari arsy daripada malaikat Israfil. Sedangkan antara malaikat Israfil dengan arsy terdapat 7 hijab. Jarak hijab satu ke hijab lainnya adalah perjalanan 500 tahun, dan antara malaikat Jibril dan malaikat Israfil terdapat 70 hijab. Malaikat Israfil meletakkan sangkakala di atas pinggang kanannya, sedangkan kepala sangkakala ada di mulutnya. Malaikat Israfil selalu menanti perintah Allah yang Maha Luhur, kapan akan datang hari kiamat, lalu dia akan meniupnya. Tatkala masa dunia telah habis, maka sangkakala semakin dekat ke wajah malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan mengumpulkan keempat sayapnya, kemudian dia meniup sangkakala itu. Dikatakan bahwa salah satu dari kedua telapak tangan malaikat maut ada di bawah bumi, dan telapak tangan lainnya ada di atas langit ketujuh. Dia pun mengambil ruh-ruh penduduk langit dan bumi, tidak tersisa makhluk di bumi kecuali iblis. Semoga Allah melaknat iblis itu, dan tidak tersisa di langit kecuali malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada mereka semua, yaitu keempat malaikat itu. Mereka adalah para makhluk yang diberi pengecualian oleh Allah yang Maha Luhur, sesuai di dalam firman Allah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surat Az-Zumar, ayat 68. Dari sahabat Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah menciptakan sangkakala. Sangkakala itu memiliki 4 cabang, 1 cabang di barat, 1 cabang di timur, 1 cabang di bawah bumi yang paling bawah, dan 1 cabang di langit ketujuh yang paling atas. Di dalam sangkakala terdapat pintu-pintu sejumlah ruh, di dalamnya terdapat 70 rumah, 1 rumah tempat ruh para nabi, 1 rumah tempat ruh para malaikat, 1 rumah tempat ruh jin, 1 rumah tempat ruh manusia, 1 rumah tempat ruh setan, 1 rumah tempat ruh hewan melata, singa, semut, sampai sempurna 70 golongan makhluk. Allah memberikan sangkakala itu kepada malaikat Israfil, dialah yang meletakkannya di mulutnya sambil menanti kapan dia diperintahkan meniup sangkakala itu. Lalu dia meniup sangkakala itu sebanyak 3 kali tiupan, yaitu nafkotul fasi atau tiupan mengejutkan, tiupan nafkotus soki yaitu tiupan membinasakan, dan tiupan nafkotul basi atau tiupan kebangkitan. Sahabat Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan para makhluk ketika sangkakala ditiup? Rasulullah menjawab, wahai Hudzaifah, demi zat yang mana jiwaku ada pada kekuasaannya yaitu Allah, sangkakala ditiup dan tegaklah hari pembalasan. Seseorang mengangkat sesuap makanan ke mulutnya lalu dia tidak jadi memakannya, pakaian yang ada di hadapannya untuk dipakai maka dia tidak jadi memakainya, dan wadah minuman di atas mulutnya untuk meminum airnya maka dia tidak jadi meminumnya. Sangkakala pun ditiup, lalu sampailah kejutannya pada penduduk langit dan bumi kecuali hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Gunung-gunung berjalan berterbangan, langit berhamburan hancur, bumi bergoncang seperti perahu di dalam air, wanita-wanita yang hamil melahirkan kandungannya, wanita-wanita yang menyusui lalai dari anak yang disusui, anak-anak kecil menjadi beruban di rambutnya, para setan menjadi bingung, bintang-bintang berguguran kepada mereka, matahari menjadi gerhana, langit dilenyapkan dari atas mereka, sedangkan manusia saat itu dalam keadaan lupa. Demikian adalah firman Allah yang Maha Luhur yaitu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Surat Al-Hajj, ayat 1. Kejadian seperti itu berlangsung selama 40 hari. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas berkata, Rasulullah pernah membaca firman Allah yang Maha Luhur yang berupa, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Surat Al-Hajj, ayat 1. Nabi Muhammad bertanya, apakah kalian tahu, kapankah hari itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.
Nabi Muhammad pun menjelaskan, hari itu adalah hari di mana Allah yang Maha Luhur berkata kepada Nabi Adam, berdirilah dan utuslah dari anakmu utusan ke neraka. Lalu Nabi Adam bertanya, berapa dari setiap 1000? Allah yang Maha Luhur pun menjawab, dari setiap 1999 masuk ke neraka, dan 1 masuk ke surga. Lalu hal itu terasa berat bagi kaum atau para sahabat yang mendengarkan cerita Nabi, dan mereka pun hanyut dalam tangis dan kesedihan. Lalu Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku berharap adalah 1/4 manusia bagian dari penghuni surga. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku berharap kalian adalah setengah dari penghuni surga, lalu mereka merasa senang. Setelah itu Nabi Muhammad pun bersabda lagi, sesungguhnya aku berharap kalian adalah 2/3 dari penghuni surga. Dan Nabi Muhammad bersabda lagi, berbahagialah, sesungguhnya kalian di dalam umat-umat, seperti sebuah bulu di perut unta, sesungguhnya kalian adalah 1 bagian dari 1000 bagian. Terdapat cerita lain dari sahabat Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur memiliki 100 rahmat kasih sayang, Dia menurunkan 1 rahmat kepada manusia, jin, hewan ternak yang jinak, dan singa serta hewan buas, lalu karena rahmat itu mereka saling mengasihi, dan karena rahmat itu mereka saling menyayangi, dan Allah menyimpan 99 rahmat itu, Allah merahmati dan mengasihi dengan rahmat itu, kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Kemudian, Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil, untuk meniup tiupan membinasakan, lalu dia pun meniupnya sembari berkata, wahai ruh-ruh yang telanjang, keluarlah atas perintah Allah yang Maha Luhur. Lalu binasa dan matilah penghuni langit dan bumi, kecuali hamba-hamba yang dikehendaki Allah yang Maha Luhur. Dikatakan di dalam sebuah riwayat, mereka adalah orang-orang yang mati syahid, karena sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Surat Al-Baqarah, ayat 154. Dalam sebuah khobar dari Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur memuliakan kepada orang-orang yang mati syahid dengan 5 kemuliaan, yang mana Allah Ta'ala tidak memberikannya kepada siapapun, dan tidak juga aku. 1. Sesungguhnya ruh-ruh para nabi dicabut oleh malaikat maut dan aku pun demikian, sedangkan ruh-ruh para syuhada dicabut oleh Allah yang Maha Luhur. 2. Sesungguhnya para nabi dimandikan setelah mereka wafat dan aku pun demikian, sedangkan para syuhada tidak dimandikan. 3. Sesungguhnya para nabi dikafani ketika mereka wafat, dan aku pun demikian, sedangkan para syuhada tidak dikafani. 4. Sesungguhnya para nabi disebut sebagai orang yang telah mati, dan aku pun demikian, dikatakan Muhammad telah meninggal dunia, sedangkan para syuhada adalah orang-orang yang hidup, tidak disebut sebagai orang-orang yang mati, tetapi disebut sebagai orang-orang yang hidup. 5. Sesungguhnya para nabi mendapatkan syafaat dari Allah pada hari kiamat, dan aku pun demikian, sedangkan para syuhada mendapatkan syafaat setiap hari sampai hari kiamat. Catatan Al-Fakir mengatakan, kelima hal itu adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ulama. Dan dikatakan di dalam makna, kecuali hamba yang dikehendaki Allah, Surat Az-Zumar, ayat 68, yaitu artinya, tersisa 12 jiwa, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan 8 malaikat Hamalatul Arsy atau penyangga Arsy. Kemudian Allah yang Maha Luhur berfirman, wahai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan pembantu bagimu dengan sejumlah orang-orang awal dan orang-orang akhir, aku menjadikan bagimu kekuatan penghuni langit dan bumi, dan sesungguhnya pada hari ini aku mengenakan pakaian gadab atau kemarahan kepadamu, maka turunlah dengan membawa kemarahan, dan murkaku kepada iblis, lalu rasakan kematian kepadanya, bawalah kepadanya pahitnya kematian orang-orang awal, dan orang-orang akhir dari golongan manusia dan jin, dengan dilipat gandakan, dan hendaklah kamu bersama 70.000 malaikat Sabaniyah, setiap satu malaikat Sabaniyah membawa satu rantai dari rantai-rantai neraka Lasso. Allah menyeru kepada malaikat untuk membuka pintu-pintu neraka, lalu malaikat maut turun dengan sebuah rupa, yang mana jika penghuni bumi dan penghuni 7 langit melihatnya, maka mereka semua mati. Lalu malaikat maut menghampiri iblis dan membentaknya sekali bentakan, tiba-tiba iblis pun pingsan. Malaikat maut memiliki suara seram, jika penghuni bumi dan langit mendengarnya, maka mereka akan pingsan karena suara itu, dan malaikat maut berkata, wahai makhluk yang buruk, sungguh aku akan memberimu kematian padamu pada hari ini, sudah berapa banyak umur yang kamu sempati dan berapa banyak golongan yang telah kamu sesatkan. Rawi atau periwayat berkata seraya melanjutkan kisah, lalu iblis pun melarikan diri ke timur, namun tiba-tiba malaikat maut ada di sekitarnya, iblis melarikan diri ke barat, maka tiba-tiba malaikat maut ada di sekitarnya, maka tak henti-hentinya iblis melarikan diri, kemudian iblis berdiri di tengah dunia di sekitar kubur Nabi Adam. Lalu iblis berkata, wahai Adam, karenamu aku dikutuk, dilaknati, dan dibuang. Lalu iblis berkata lagi, wahai malaikat maut, dengan gelas apa kamu akan memberiku minum, dengan siksaan apa kamu akan mencabut ruhku? Malaikat maut pun menjawab, dengan gelas neraka lada dan neraka sair. Iblis pun terjatuh ke tanah berulang kali, sampai tatkala dia berada di tempat di mana dia diturunkan dan dilaknati. Sedangkan malaikat Zabaniyah telah melemparinya dengan tombak, malaikat Zabaniyah pun menangkap dan melukainya, lalu tersisalah iblis dalam keadaan sakaratul maut, sesuatu yang dikehendaki Allah.
Catatan Al-Fakir mengatakan, semuanya akan pulang tanpa terkecuali. Semua akan binasa dengan tiupan sangkakala. Malaikat maut diperintahkan Allah yang Maha Luhur untuk meniup memusnahkan lautan, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, setiap sesuatu akan hancur kecuali zatnya. Surat Al-Qasas, ayat 88. Lalu, malaikat maut mendatangi lautan sembari berkata, telah habis masamu. Lalu lautan berkata, izinkan aku sehingga aku menangisi diriku. Lautan pun bertanya, di mana ombak-ombakku? Di mana keajaibanku? Apakah telah datang perintah Allah? Lalu, malaikat maut membentaknya sekali bentakan, maka seolah-olah airnya pun tak ada habis. Kemudian, malaikat maut mendatangi gunung-gunung sembari berkata, telah habis masamu. Lalu gunung-gunung berkata, izinkan aku sehingga aku menangisi diriku. Gunung-gunung pun bertanya, di mana ketinggianku? Di mana kekuatanku? Apakah telah datang perintah Allah? Lalu, malaikat maut membentaknya sekali bentakan, maka ia pun hancur. Kemudian, malaikat maut mendatangi bumi sembari berkata, telah habis masamu. Lalu bumi berkata, izinkan aku sehingga aku menangisi diriku. Bumi pun bertanya, di mana kerajaan-kerajaanku? Di mana pohon-pohonku? Di mana sungai-sungaiku dan berbagai macam tetumbuhanku? Lalu malaikat maut membentaknya sekali bentakan, maka bergugurlah dinding-dindingnya, dan keringlah mata airnya bumi itu. Kemudian, malaikat maut naik ke atas langit sembari membentak, maka matahari dan bulan menjadi gerhana, bintang-bintang pun berjatuhan. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikat maut, siapa yang tersisa dari makhlukku? Malaikat maut pun menjawab, wahai Tuhanku, Engkau maha hidup yang tidak akan mati, hanya tersisa malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Hamalatul Arsy atau dikenal dengan malaikat penyangga arsy, dan aku yang lemah di hadapanmu. Lalu Allah berfirman, cabutlah ruh mereka. Malaikat maut pun mencabut ruh mereka. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat maut, apakah kamu tidak mendengar firman-Ku yang berupa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati? Surat Ali Imran, ayat 185, atau surat Al-Anbiya, ayat 35, atau surat Al-Ankabut, ayat 157. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, sedangkan kamu adalah makhlukku, maka matilah kamu. Lalu malaikat maut pun mati. Dan di dalam sebuah khobar lain dijelaskan, Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh dirinya sendiri. Ia pun datang ke tempat di antara surga dan neraka. Ia memandangkan matanya ke langit lalu melepas ruhnya sendiri. Malaikat maut pun menjerit sekali jeritan. Jika semua makhluk masih hidup, dan mendengar jeritan malaikat maut, maka mereka akan mati karena jeritannya. Kemudian malaikat maut berkata, jika aku mengetahui penderitaan ini di dalam terlepasnya ruh, maka aku akan lebih penuh kasih sayang dalam mencabut ruh orang-orang mukmin. Setelah itu malaikat maut mati, dan tiada tersisa seorang pun kecuali Allah yang Maha Agung dan Kuasa. Di dalam khobar yang lain, dijelaskan, bahwa malaikat maut mati dengan sebab firman Allah yang berupa, pergilah dan matilah di antara surga dan neraka. Lalu malaikat maut mati di sana dan tiada tersisa seorang pun kecuali Allah, maka tetaplah dunia dalam keadaan rusak. Kullu nafsin za'iqatul maut, artinya, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadap Allah yang Maha Kuasa? Semoga kita digolongkan dengan orang soleh, digolongkan dengan nabi, dan digolongkan dengan para syuhada. Semoga kita selamat di dunia dan akhirat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.